keras lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi katakan. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam dalam kebaikan-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Mega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya kawan atau saudara yang tidak sempurna, boleh banget diajak bersama-sama terhubung lewat ibadah ini. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi feel free untuk teman-teman mau mengangkat tangan, melompat, menyanyi, bahkan berkata yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk kalian yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif kalian di kolom komen. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10. Selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link ibadah ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan Worship and Word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Son of Priest Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hai semuanya, welcome to AOC. Yang lama, yang baru, Kristen atau bukan Kristen. Untuk Anda yang ini adalah pertama kalinya Anda berada di sini, welcome. We are glad you are here. Such a perfect day to be here. Buat Anda yang setiap minggu ada di sini bersama-sama dengan kita, it's always great to be together. Jumat Agung dan Paskah. Kata-kata ini sering kita dengar. Bagi Anda yang biasa bergereja, ini menjadi agenda rutin kita setiap tahun. Bagi Anda yang tidak biasa bergereja, ini adalah salah satu alasan kita bisa dapat libur di dalam kalender kita. Tapi sebenarnya, what's good from Easter? Jumat Agung dan Minggu Paskah. Kenapa ini beda dari Jumat-Jumat lainnya? Kenapa ini lebih spesial dari Jumat Kliwon misalnya, atau Jumat Pahing, atau apapun itu? Apa yang agung dari Jumat Agung? Beberapa dari kita sering dengar ceritanya. Dan mungkin beberapa dari kita belum pernah dengar tentang Jumat Agung. Kita lihat bersama-sama Lukas 23 ayat 13 sampai yang ke-25.
Lukas 23 ayat yang ke-13 sampai 25. Yang sudah boleh katakan yes? Yes, kita baca bersama-sama. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Ayat yang ke-15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat yang ke-16, jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat yang ke-17, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barnabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ayat yang ke-20, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat yang ke-21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Ayat yang ke-23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ayat yang ke-25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan, itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi apa di sini yang kita bisa lihat yang Yesus alami? Yang pertama, kita mungkin tidak bisa menganalisa ya satu persatu apa yang Yesus alami. Selain karena waktu, juga karena dia alami sedikit lebih ekstrim untuk digambarkan. Jadi selain karena waktu juga karena yang dia alami itu sedemikian ekstrimnya untuk digambarkan. Tetapi kita akan ambil waktu sejenak untuk melihat dan memaknai beberapa dari sebanyak itu rangkaian-rangkaian penderitaan yang Yesus alami. Yang pertama yang dialami oleh Yesus adalah cambuk. Katakan bersama-sama, cambuk. Setelah Yesus diserahkan untuk diperlakukan semau-maunya, Yesus dibawa untuk dicambuk. Ada banyak diskusi dan pembelajaran tentang berapa kali sih Yesus itu dicambuk. Banyak sekali opini yang mengatakan bahwa Yesus itu dicambuk sebanyak 39 kali. Dan angka 39 ini berhubungan dengan 39 jenis penyakit di zaman Yesus yang kemudian diartikan bahwa lewat bilur-bilur Yesus semua penyakit telah disembuhkan. Nah, memang menurut agama Yahudi pada zaman dahulu itu maksimal jumlah pencambukan adalah 40 kali, tidak boleh lebih. Nah, masalahnya di sini itu kan menurut agama Yahudi. Sedangkan yang mencambuk Yesus pada saat itu bukanlah orang Yahudi. Yang mencambuk Yesus adalah orang Romawi dari pemerintah Roma. Yang mana mereka tidak hidup menurut hukum agama Yahudi. Mereka hidup menurut hukum Romawi mereka. Jadi mau mencambuk berapa kali pun ya terserah mereka, sesuka-suka mereka. Nah, biasanya yang dicambuk akan ditelanjangi, kemudian diikat ke sebuah tiang atau pilar, kemudian dicambuk sesukanya. Dan cambuk yang digunakan untuk mencambuk Yesus itu bukan hanya sekedar rotan atau misalnya sabuk atau mungkin kemoceng yang seperti digunakan oleh orang tua zaman dulu. Enggak seperti itu ya. Yang dilakukan oleh mereka adalah tali, bayangin ya tali, kemudian dia itu ujungnya bercabang dan di tiap cabangnya itu ada benda-benda tajam. Benda tajam ini fungsinya memastikan supaya di setiap pukulan ada daging yang tercabik dari tubuh orang tersebut dan ini semua dilakukan sebelum penyalipan.
Beberapa peneliti malah mengatakan bahwa ada orang yang langsung mati saat proses pencambukan. Jadi belum sempat disalibkan, belum sempat dieksekusi hukuman berikutnya, dicambukin aja udah sampai mati. Nah, yang kedua yang dialami oleh Yesus, mahkota duri. Katakan bersama-sama, mahkota duri. Mahkota duri memang menyakitkan ya, apalagi di kepala. Kepala kita itu banyak syaraf dan pembuluh darah, benar ya. Tetapi lebih daripada sekedar menyakitkan, prajurit waktu itu menaruh mahkota duri di sana sebagai alat untuk mempermalukan Yesus. Hal yang ketiga yang dialami Yesus pada saat itu adalah paku dan salib. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, paku dan salib. Ada yang pernah kakinya ketatap meja, misalnya jalan nih, terus kakinya kesandung meja atau kesandung lemari. Ada yang pernah? Atau tangannya kejepit pintu, kejepit laci, kejepit something. Ada yang pernah? Nah, saya sendiri, saya pernah mengalami jalan terus kakinya itu ketatap, kelingkingnya itu kayak kepentok sama benda kayak lemari atau meja. Aduh, itu sakitnya bukan main. Atau saya juga pernah nutup pintu terus tangannya kejepit pintu ya kan, itu sakitnya luar biasa sampai mulut ini kayak tidak ada kata-kata yang dari surga yang keluar dari mulut saya, rasanya tuh kayak mau ngamuk-ngamuk, itu kebun binatang keluar semua ya. Rasanya tuh kayak tidak ada kata-kata untuk memuliakan Tuhan di sana. Bayangin ya, kita yang ketatap aja kaki kelingkingnya aja atau tangannya aja kejepit itu udah ngomel-ngomel setengah mati ya kan. Tapi Yesus dia menyerahkan dirinya, menyerahkan kakinya dan menyerahkan tangannya untuk dipaku, dan itu tembus untuk apa? Supaya paku yang dipakai untuk menembus itu tadi menggantung tubuhnya di kayu salib. Badannya itu seluruhnya bergantung pada luka yang ditaruh di tangan dan di kakinya Tuhan Yesus. Nah, saat Yesus tergantung di kayu salib, semua beban badannya hanya bertumpu pada tangannya yang terpaku. Bayangin, kalian pernah nggak sih tahu olahraga yang namanya kalistenik? Nah, kalistenik itu adalah olahraga dengan menggunakan beban tubuh kita sendiri, ya kan? Nah, kita olahraga aja, kalistenik itu berat banget rasanya. Dengan olahraga itu yang kita gelantungan-gelantungan sendiri, mungkin kita cuma bisa gelantungan beberapa saat ya. Nah, apa yang Yesus alami? Seluruh berat badannya itu tergantung lewat luka di tangan dan di kakinya. Pikirkan, dengan tubuh yang sudah hancur, yang tercabik-cabik karena tadi itu dicambuk, dagingnya mencocot, dagingnya keluar semua, ada di mana-mana, luka yang menganga, yang masih terus dihajar, sudah lihat berdarah-darah masih terus dihajar, tangan dan kakinya berdarah, menumpu seluruh tubuhnya, pernafasannya mungkin juga terengah-engah karena dia jalan segitu jauhnya, memikul kayu salib, kepalanya juga berdarah-darah. Wow, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Anda yang baru atau bukan Kristen, mendengar ayat ini, Anda mungkin aja nih berpikir, what kind of a sick God would allow such thing? Tuhan gila macam apa nih yang berkehendak melihat hal itu terjadi? Makanya nggak usah aja percaya sama Tuhan. Tuhan itu kejam loh, Tuhan kamu itu kejam. Nah, yang membawa kita kepada bagian yang berikutnya. Kenapa Yesus harus melakukan hal ini? Kenapa Yesus harus melakukannya? Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, kenapa harus percaya Yesus? Kenapa kok hanya melalui Yesus saja kita beroleh keselamatan? Kok enggak yang lain? Nah, kita lihat bersama-sama, setiap manusia telah berdosa, itu pasti. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, latar belakang keluarga kita, dari yang paling berantakan sampai yang paling baik. Berapapun usia kita, seberapa tinggi pun pendidikan kita, laki-laki atau perempuan, bangsa manapun, agama manapun, setiap manusia telah berdosa. Dan dosa ini membuat manusia terpisah dari Tuhan. Kenapa bisa dosa ini membuat kita terpisah sih dari Tuhan? Karena Tuhan, supaya dia bisa jadi Tuhan,
dia itu harus sempurna. Benar ya? Tuhan itu saking sempurnanya, dia itu tidak ada cacat, tidak ada celah. Kalau tidak sempurna berarti bukan Tuhan. Dan karena Tuhan ini sempurna, manusia yang berdosa tidak bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena manusia ini berdosa sedangkan Tuhan ini sempurna. Ini tuh kayak bertolak belakang. Nah, tapi Tuhan terlalu mengasihi manusia, Tuhan ingin dekat dengan manusia sehingga kita ini dibela nih sama Tuhan. Karena ini tuh ciptaannya yang paling dia sayangi. Tuhan itu kayak mengusahakan kita banget. Nah, karena ini adalah Tuhan, ia harus sempurna. Termasuk dia ini sempurna dalam mengasihi dan sempurna dalam keadilan. Maha pengasih dan maha adil. Harus keduanya. Dia harus mengasihi dan dia harus adil. Nah, orang seringkali kalau kita harus mengasihi. Biasanya kita bisa tidak adil, benar atau enggak? Karena kita akan playing favorite. Kita akan mengasihi satu, ya kan? Kalau kita harus adil, nah kita tidak bisa mengasihi. Karena apa? Karena adil, kita harus menegakkan sesuatu yang berlaku, ya kan? Peraturan yang berlaku. Nah, karena Tuhan itu adil, maka kalau ada yang berdosa, maka harus dihukum. Dan Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Kalau berdosa, ganjarannya adalah kematian. Nah, yang berdosa siapa? Manusia. Berarti yang harus mati adalah manusia juga. Tapi Tuhan ini mengasihi. Dia nggak mau manusia ini dihukum. Dia nggak mau manusia ini beroleh kematian. Jadi dia tahu manusia tidak akan bisa tahan menghadapi hukuman dari dosa-dosa mereka. Sehingga yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia mengirimkan Yesus menjadi manusia, hidup sebagai manusia, merasakan semua proses pertumbuhan fisik yang manusia lewati, merasakan semua keterbatasan fisik yang manusia rasakan. Kemudian dia berkorban dan mati untuk seluruh umat manusia. Dia yang tidak berdosa menjadi korban yang paling sempurna untuk seluruh umat manusia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan karena yang berdosa manusia, jadi yang harus mati juga manusia itu sendiri, yaitu siapa? Yesus. Tetapi tidak hanya berhenti sampai situ, Yesus bangkit kembali dari kematian, memberikan harapan untuk seluruh umat manusia. Luar biasanya, tidak ada kriteria atau syarat karena Yesus mati ketika kita semua masih berdosa. Bahkan waktu kita semua belum mengerti apa yang baik, Yesus sudah menebus kita. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Roma 5 ayat 7 sampai yang ke-11. Sebab jarang ada orang yang mau mati untuk orang benar, meskipun mungkin ada juga orang yang mau mati untuk orang baik. Namun Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita bahwa ketika kita masih menjadi pendosa, Kristus mati bagi kita. Ayat yang ke-9, lebih dari itu setelah dibenarkan oleh darah-Nya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Sebab ketika kita masih menjadi musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagi sekarang karena kita telah diperdamaikan dengannya. Dan kenyataan bahwa sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga pasti diselamatkan melalui hidupnya. Ayat yang ke-11, bukan hanya itu, kita juga bermegah di dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang melaluinya kita sekarang menerima pendamaian Allah. We are so favored. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. We are so favored. Artinya apa nih? Favor itu artinya apa? Favor ini adalah apa yang pantas kita terima, tidak kita terima. Apa yang tidak pantas kita terima, kita terima. Aku ulangin ya. Favor artinya apa yang pantas kita terima, tidak kita terima. Dan apa yang tidak pantas kita terima, malah kita terima. Nah, apa sih yang pantas kita terima? Yang pantas kita terima adalah hukuman, kematian, tapi tidak kita terima. Apa yang tidak pantas kita terima? Yaitu pengharapan, kehidupan yang baik, kemenangan, justru kita terima. So, we are so favored. Katakan bersama-sama, we are so favored. Bukan karena kita baik, sama sekali bukan. Karena kebaikan kita tidak mungkin cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Tetapi jelas dicatat,
Dan jelas terjadi bahwa Yesus sudah mati untuk kita ketika kita masih pendosa. Bukan karena Yesus lihat potensi dalam diri kita, karena tidak ada potensi dalam diri kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu yang benar, karena kita sedang tidak melakukan hal yang benar. Bukan karena orang tua kita baik, karena iman orang tua kita, dan bukan karena yang lain. No, karena Dia cinta kita. Karena Yesus cinta kita, karena Tuhan cinta kita. I am favored. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, I am favored. Gak tahu kenapa ya, Yesus sayang aja sama kita. Apa yang pantas kita terima, tidak kita terima. Dan apa yang tidak pantas kita terima, kita terima. Jadi apa nih yang agung tentang Jumat Agung? Apa yang agung tentang Jumat Agung? Apa yang pantas kita terima, yaitu hukuman, kematian tidak kita terima. Dan apa yang tidak pantas kita terima, yaitu pengharapan kehidupan yang baik dan kemenangan justru kita terima. Kita patut merayakan yang dulunya tujuan kita adalah neraka, sekarang tujuan kita adalah surga. Kita patut merayakan yang dulunya kita jauh dari Tuhan, sekarang akses kepada Tuhan terbuka lebar. Kita patut merayakan yang dulunya hidup kita penuh dosa, sekarang kita sudah diampuni. Kita patut merayakan yang dulunya kita hidup di bawah kutuk, sekarang di bawah anugerah dan perkenanan Tuhan. Kita patut merayakan yang dulunya kita tidak punya masa depan, sekarang kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kemenangan tersedia bagi kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa yang pantas kita terima tidak kita terima, dan apa yang tidak pantas kita terima, kita terima. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan? What can we do? Yesus menggantikan kita supaya kita tidak perlu menderita dan bisa hidup. Bahkan mengalami hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sehingga cara terbaik untuk mensyukurinya adalah responi semua yang Yesus lakukan bagi kita. Satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama mulai hari ini dan seterusnya adalah hidup dalam dan dari kemenangan Yesus. Katakan bersama-sama, hidup dalam dan dari kemenangan Yesus. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang sudah hancur, tercabik-cabik, daging yang mencocot keluar di mana-mana, luka yang menganga, terbakar matahari, panas yang semakin berat menyakiti tubuh, tangan dan kaki yang berdarah dan menopang seluruh tubuh. Tubuhnya tersiksa setiap kali dia bernafas, kepala yang berdarah. Sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia berkata, sudah selesai. Itu ada di Yohanes 19 ayat yang ke-30, sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai semua kuasa dosa dalam hidup Anda dan saya. Sudah selesai semua kutuk yang berusaha menahan hidup kita. Sudah selesai semua hari masa buruk kita, masa-masa lalu kita sudah selesai. Sudah selesai semua hari kegagalan kita. Sudah selesai semua rasa malu kita. Sudah selesai semua ketakutan kita. Sudah selesai semua kekhawatiran kita. Sudah selesai semua sakit penyakit kita. Sudah selesai. Jangan dibawa lagi, jangan diungkit lagi. Jangan menoleh ke belakang, jangan di-entertain lagi karena itu semua sudah selesai. Hiduplah di dalam kemenangan Yesus, hiduplah dari kemenangan Yesus. Paulus bersaksi di Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca bersama-sama. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita akan baca bersama-sama kembali ayat ini dan kita akan mengganti kata aku dengan saya. Dengan nama kita masing-masing. Are you ready guys? Saya, sebut namanya, telah disalibkan dengan Kristus. Namun saya hidup, tetapi bukan lagi saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Dan hidup saya yang saya hidupi
sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi saya dan telah menyerahkan dirinya untuk saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Jumat Agung adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa untuk setiap umat manusia dan khususnya untuk kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Thank you Tuhan sudah menggantikan kami Tuhan, menggantikan upah dosa yang sudah kami perbuat Tuhan, menggantikan kami ada di dalam maut Tuhan. Thank you Tuhan sudah memberikan kami pengharapan, memberikan kami sebuah tujuan baru yaitu surga Tuhan. Thank you Tuhan sudah mau repot-repot datang ke dunia Tuhan, mengalami semua kejadian buruk, dicambuk, disalibkan, dilukai, tubuhnya tercabik-cabik Tuhan. Thank you Tuhan sudah melakukan semuanya supaya kami bisa dibebaskan dari semua yang membelenggu kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mengundang Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kami. Boleh letakkan tangannya di dada. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mau Tuhan untuk menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Tinggallah di dalam kami Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan ada Tuhan mulai saat ini Tuhan sampai seterusnya Tuhan. Engkau yang terus Tuhan membimbing kami Tuhan, Engkau yang terus Tuhan ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau sudah menebus dosa kami Tuhan lewat karya-Mu di kayu salib Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Ini adalah hadiah terbaik untuk setiap kami manusia Tuhan, bahwa ada Tuhan yang segitu mencintai kami Tuhan sampai rela mati di kayu salib Tuhan hanya untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami yang tidak layak Tuhan, kami dilayakkan Tuhan. Dan hal yang seharusnya kami terima Tuhan, tidak kami terima Tuhan. Thank you Tuhan sudah menebus dosa kami, Tuhan sudah mengasihi kami sebegitu rupa. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami Tuhan semakin hari bisa semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari kami bisa semakin mencintai-Mu lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan. Mengetahui-Mu Tuhan semakin dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan yang mau mati demi menebus dosa kami. Mau mati Tuhan demi kasih-Nya terhadap kami semua Tuhan. Thank you Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan terhadap kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan seluruh aktivitas kami Tuhan. 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan berjalan bersama kami. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. God bless.